Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to IG Live UM Universitas Anwar Medika. Saya Pak Toro dari program studi bisnis digital dan rekan saya. Halo sahabat UM, perkenalkan saya Yunita. Pada siang ini saya akan menemani Pak Toro menjadi co-host pada podcast siang ini. Gimana Pak Toro kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa baik. Oke, untuk Mbak Laili? Alhamdulillah baik juga. Oke, saya hostnya untuk podcast hari ini untuk acara berkenalan dengan program studi SI yang ada di UM. SI itu apa sih Pak Toro? Sistem Informasi. Oke. Oke. Jadi prodi ini tuh baru ya yang ada di Universitas Anwar Medika. Oke, baru, dan sebelumnya hanya 3 prodi, sekarang kita ada penambahan prodi. Salah satunya adalah program studi Sistem Informasi. Oke, informasi. Oke, sudah ada 2 bapak yang ganteng dan kece di depan saya. Kita siapa ya ini ya Pak Toro? Nah, karena maka saya untuk siang hari ini kita sama-sama berkenalan untuk bapak dosen di prodi SI-nya. Perkenalan untuk bapak yang pakai baju putih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Kuswibowo, sarjana komputer, magister komputer. Saya salah satu dosen prodi sistem informasi di UM University. Halo, sahabat Gilang. Oh maaf saya mengenal kacamata karena lagi sakit. Oh iya. Oke. Lagi musim ya? Lagi musim. Perkenalkan, nama saya Johan Suryo Prayogo. Saya dosen sistem informasi di UM. Oke, ya jadi tadi yang baju putih namanya Pak Johan, Pak Roni, yang baju batik Pak Johan. Iya, ini nanti akan menjadi dosen di prodi sistem informasi ya. Dosennya ganteng-ganteng loh. Dan masih Ini statusnya juga. gimana? Statusnya dari Pak Roni, statusnya? Ya. Status saya sekarang masih single. Waduh, masih single dan yang untuk Pak Johan. Saya alhamdulillah sudah menikah, alhamdulillah sudah 2 anak. Oh, jadi masih ada kesempatan ya buat Pak Roni ya, buat sahabat UM yang mau cari jodoh. Oke. Nanti ketemu saya di prodi sistem Wah, informasi. ya, oke. Oke. Ini untuk sahabat UM, kita ada beberapa pertanyaan nih untuk pengenalan program studi SI. Salah satunya, kenapa dulu Bapak dua ini memilih program studi SI? Untuk pakai yang baju putih dulu Pak Roni. Untuk pertanyaannya, kenapa memilih sistem informasi? Karena pada waktu dulu saya itu hobinya kan main komputer. Oke. Saya suka install laptop, berawal dari install laptop, akhirnya saya memilih sistem informasi karena saya punya rasa penasaran tinggi. Bagaimana sih sistem informasi pada saat itu? Ya, untuk Pak Johan? Untuk Pak Johan sendiri, Saya hampir sama kayak Pak Roni. Jadi awal mulanya dulu kalau saya memilih teknik informatika dulu. Nah, saya pilih teknik informatika karena saya dulu suka desain, saya suka main game. Jadi apa sih kuliah yang jurusannya komputer gitu kan? Ternyata informatika. Oke. Jadi itu berawal dari hobi ya? berada dari hobi Berawal dari sahabat hobi UM, dan bisa dijadikan sebagai profesi ternyata. dan profesinya juga top banget, Jadi yaitu kan enggak sih? dosen loh. Ya kita punya hobi dan ternyata menjadi Profesi. profesi ya. Oke, selanjutnya untuk Bapak dua yang kece siang hari ini, apa kuliah di SI itu menyenangkan kalau menurut Bapak seperti apa? Terima kasih. Pertanyaannya saya lagi, apakah kuliah di sistem informasi menyenangkan? Menurut saya kuliah yang diawali dengan hobi itu akan pasti menyenangkan. Sesusah apapun yang dilewati ke depannya, Oke. itu pasti akan merasa menyenangkan. Saya setuju sih. Saya setuju Pak. Oke, untuk Pak Johan. Itu dari mana? Kalau saya sangat menyenangkan ya kuliah dulu di informatika, sistem informasi, karena saya belajar hal baru, banyak hal baru yang bisa saya pelajari. Oke. Jadi saya tertarik, bersemangat untuk belajar di SI. Jadi meskipun sesusah apapun itu mata kuliahnya atau tugasnya itu, tapi tetap semangat ya Pak ya, karena udah jadi hobi. Kami suka ya. Karena tidak ada mata kuliah yang susah ketika kita sudah melewatinya. Oke. Oke, seru banget nih Iya, para sahabat UM, kayaknya cocok kalau kalian suka dengan pemrograman, terus Suka programan. web juga bisa bergabung di Mungkin yang hobinya di UM. warnet ya Kak? Untuk yang hobinya di warnet. Hobinya di warnet. Barangkali emang passion kalian itu di sistem Sistem informasi informasi. bisa daftar Hobi yang jadi Iya. profesi loh. Iya. Hobi udah profesi tapi sesuai sama hobi kita. Jadi kan kita ngejalaninnya juga enak kan? Ya betul. Nah, oke, lanjut. Untuk prospek nih, untuk prospek kerja lulusan SI Iya. itu seperti apa nantinya? Untuk prospek kerja lulusan SI-nya ya, untuk prospek kerja lulusan SI-nya itu sangat luas, sangat banyak. Karena SI itu bisa berada di mana saja. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, sudah melek teknologi, di mana segala sesuatu hal bisa dikerjakan menggunakan teknologi itu. Oh, ada pertanyaan dari IG Live.
Oke. Dari pertanyaan dari Eagle Eye. sahabat ulang. Dari sahabat UM, Iya, dari- siapa lagi? Dari Grocery Hijab si jual termurah. Saya bacakan ya pertanyaannya. Wow, apa tuh? Ini terus kelebihannya apa jurusan sistem informasi di UM sama kampus lain? Oke, itu bisa Dijawab nanti ya. dijawab nanti ya. Nanti ada sesi pertanyaan. Ada pertanyaan untuk yang sudah ingin bertanya lebih dalam mengenai SI, nanti mungkin Oh, ini ada yang tanya lagi. Tanya lagi. Pak mau tanya, kalau saya masuk di jurusan SI nanti lulusnya jadi apa? Oke. Nah, kalau secara profesi yang di instansi itu misal apa, Pak? Atau Untuk di instansi, Iya. di instansi itu kita sebagai tata kelola IT-nya. tata kelola IT-nya. Tata kelola IT. Kita sebagai keamanan jaringannya di IT, server IT-nya. Oke. Ada tambahan mungkin dari Pak Johan? Apa dari Pak Johan mungkin? Ya mungkin buat sistem informasi ya. Iya. Jadi yang dulunya menggunakan buku, kertas yang tebal-tebal, nyimpannya juga susah, nyimpannya banyak. Dengan dibuatkan sistem informasi, jadi nggak perlu lagi di paperless. Oh, oke. Jadi gunakan aja komputer, jadi udah nggak ada kayak mau nyari-nyari juga cepat. Kalau Jadi- misalnya kertas harus nyari susah, kali ini Oke, jadi Iya. bisa satu-satu dia satu-satu. Jadi fungsinya itu lebih memudahkan masyarakat ya Pak ya? bisa memudahkan, betul. Lanjut kita menjawab yang dari Eagle Eye atau lanjut? Lanjut. Oke. Dulu. Untuk para remaja yang masih duduk di SMK dan SMA, ini Pak ada pertanyaan. Apakah hanya siswa SMK yang relate yang bisa masuk di SI atau bagaimana? Kalau saya dulu itu dari SMA, terus saya jurusan IPA, yang saya pelajari dulu biologi, kimia, fisika. Jadi untuk masuk ke prodi sistem informasi itu tidak harus dari SMK yang memiliki jurusan multimedia, TKJ, seperti itu. Jadi lulusan SMA dan lulusan SMK atau MA itu juga bisa. Juga bisa ya. Jadi di Dalam macam jurusan ya? Iya. Dalam masuk jurusan. Kalau saya kan bapak Dari mana? dari IPA, kalau saya dari IPS. Dari Wah, IPS. Karena saya masuk ke komputer, saya kepengen banget dulu kan masuk informatika, jadi ya saya berusaha. Jadi pas itu saya belajar, ya. Ternyata saya tertarik dan ya mungkin banyak kendala tapi saya semangat. Karena sudah menjadi hobi ya? karena sudah menjadi hobi tadi. Iya. Karena sudah cinta banget sama SI. Nah, dan perlu diingat kembali nih Mbak Laili bahwa jadi bukan hanya siswa SMK yang dari background multimedia, tetapi juga dari MA, SMA umum juga Ya, bisa. segalanya ya, segala jurusan Yang bisa ini ya. cocok dengan passionnya Ya, yang masuk sesuai di sama passion. SI bisa bergabung di UM. Oke. Oke, pertanyaan kembali. Boleh dong cerita tentang yang Bapak harus ketahui tentang UM, perjalanannya mungkin dari dulu Stikes, sekarang udah dari UM tuh sejak kapan ya menjadi UM? Ya, dulunya kan dari Stikers itu memiliki 3 prodi. Nah, D3 farmasi, D3 teknik TLM, teknik laboratorium medis, dan S1 farmasi. Kemudian dari Stikers berubah bentuk menjadi Universitas Angga Medika. Nah, membuka 6 prodi. Salah satunya adalah prodi sistem informasi. Jadi berarti prodi sistem informasi itu tergolong baru ya Pak ya? Oke, mungkin tambahan dari Pak Johan ada untuk cerita tentang kapan menjadi UM atau mungkin tambahan yang Bapak katakan tentang UM. Ya sama ya Pak. Mungkin lebih masuk ke pertanyaan ini ya Kak, yang terus kelebihan jurusan Oke, SI dan itu kebetulan, apa? dan kebetulan itu ada sudah Oh, tertera ada. juga Ya. mengenai prodi SI di UM itu apa sih kelebihannya? Kelebihannya prodi SI di UM. Coba Bapak Johan, silakan. Kelebihannya dari kelebihan SI-nya ya. Ya, Mungkin insya Allah itu akan belajar mengenai tadi desain kan UI UX, jadi itu mendesain sebuah tampilan aplikasi. UI UX ini setahu saya jadi belum banyak di kampus-kampus lain diajarkan. Biasanya sih di kayak di apa ini belajar itu belajar online itu ada, cuma untuk di kampus belum ada. Jadi insya Allah kita kalau masuk UM nanti kita belajar bersama mendesain sebuah aplikasi yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan kebutuhan user, dan mungkin akan menarik nanti ya kita belajar bersama di sana. Oke, apa sih itu UI UX? Mungkin para sahabat UM ada yang bingung ada ya? yang bingung kok apa sih Pak UI UX tuh? Ya itu kan kalimat yang awam ya. Betul. Itu dari UI itu user interface, UX itu user experience. Jadi user interface itu kita mendesain sebuah misalnya web atau mobile dengan HP itu aplikasi HP. Jadi kami kita belajar
penggunaan warnanya yang baik bagaimana, nanti fontnya yang baik bagaimana, ukuran antar foto dan tulisan bagaimana, kita belajar bersama di sana. Dan juga mungkin ada UX itu, kita nanti akan meneliti bagaimana user itu enak menggunakan aplikasi itu dengan nanti informasi apa yang ada di situ, terus apa namanya, SPD itu Kepuasan pengguna. kepuasan pengguna. Jadi user itu tidak bosan menggunakan aplikasi itu, istilahnya mudah mencari informasi tersebut. Memudahkan ya Pak. Jadi kalau nantinya nih para siswa atau mahasiswa yang nanti gabung di prodi itu bisa mempelajari UX itu mudah dan bisa saset ya Pak. Untuk bisa Pokoknya kan seru lah. seru ya Pak. Oke, kalau dari Pak Romi sendiri kelebihannya apa ya Pak? Selain UX tadi yang di Tambahan ya, untuk kelebihan sistem informasi UX sendiri itu kita di prodi itu memiliki kompetensi, di mana kompetensi itu kemampuan untuk salah satu kompetensi adalah pengetahuan untuk problem solving atau menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan teknologi informasi. Nah, kemudian kita akan memiliki keterampilan rekayasa sistem informasi. memiliki keterampilan rekayasa ya. Oke. Ya, kemudian dari segi fasilitas kita juga sudah sangat mumpuni dalam melakukan praktikum. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak. Apa tuh? Ini kalau desain gue pakai, Pak, kalau desain gue pakai program ya susah nggak sih? Nah, susah nggak sih Pak kalau desain pakai program? Itu tidak susah. Tidak ya, tidak untuk sahabat UX tidak susah. Karena sudah menjadi hobi ya. Karena sudah menjadi hobi tadi. Coba boleh dijelaskan Pak, kenapa tidak susah tadi Pak? Ya, Mungkin ada pengalaman dulu, boleh cerita? Oke, saya akan cerita dulu. Ya. Tahun 2014. Tahun 2014 dulu saya itu kuliah informasi itu praktikum masih menggunakan Notepad. Oh, Masih menggunakan Notepad hitam putih. Nah, untuk sekarang karena perkembangan zaman yang semakin adaptif, semakin berkembang, sekarang itu untuk pengembangan web tinggal menggunakan aplikasi yang sudah tinggal tempel-tempel gitu, menu-menunya, fitur-fiturnya, Tools-toolsnya. Ya, lebih mudah kan? Udah lebih mudah daripada waktu zaman saya kuliah dulu. Oke. Jadi tidak mudah. Sekarang sudah ada codingnya tapi nggak sebanyak dulu. Kalau dulu benar-benar pure murni coding semua. Jadi dulu berat, tapi karena sekarang kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat, jadi nggak usah khawatir untuk membuat web karena juga kebutuhan akan website untuk berbagai macam bidang, misalnya di kesehatan, di penjualan, di marketing dan sebagainya juga sudah banyak. Jadi jangan khawatir untuk belajar tentang pengembangan web dengan menggunakan aplikasi atau bahasa program. Berarti itu harus selalu upgrade ilmunya ya Pak ya? Kuncinya upgrade ilmu. Kuncinya sahabat. upgrade ilmu sahabat UX. Ada pertanyaan lagi nih, coding itu apa ya? Apakah harus punya skill coding? Nah. Ada yang bertanya seperti itu. Coba bisa dijawab Pak Johan. Coding itu ya bahasa pemrograman tadi, Oh, jadi oke, nulis bahasa pemrograman. bahasa pemrograman. Kalau punya skill ya pasti harus belajar karena kan ada cara penulisannya juga, jadi harus titik koma dan lain sebagainya. Jadi harus belajar dulu. Tapi itu tidak susah kan Pak untuk bisa coding, belajar coding? Bahasa pemrograman banyak, jadi sebaiknya pilih yang mudah dulu. Oke, jadi ada yang mudahnya Ada yang sahabat mudah. UX. Ada yang tanya lagi nih. Oke. Wah, berarti masuk SI di UM itu menyenangkan ya? Ya pasti ya. Ya pasti sangat menyenangkan karena nanti akan bisa di mentoring oleh dosen kece ini, dosen yang baik hati, terus masih muda juga dan selalu bersemangat. Tadi juga udah bercerita tentang hobinya dia yang sekarang udah berubah menjadi profesi yang luar biasa. WoW. Terus ada yang tanya lagi nih Kak, contoh cadangan yang paling sederhana apa ya? Cadangan? Coding. Coding mungkin. Coding. Codingan. Ini tanyanya cadangan. Mungkin tipe sahabat ya. Ya coba contoh codingan yang paling Contoh sederhana itu coding yang apa? paling sederhana yang mungkin Bapak pernah Yang pernah lakukan. Sebagai mahasiswa dulu. Sebagai mahasiswa coding yang sederhana itu mesin-mesin. Apa? Mesin kasir. Dulu kan Mesin kasir. mesin kasir. Berbagai macam supermarket itu kan menggunakan itu kan. Oh yang tit gitu ya? Oh. Tidak langsung ada gede kan? Itu contoh yang Itu contoh sederhana. Itu tidak susah. Tidak susah. Karena sistemnya seperti kalkulator berjalan gitu. Oke. Kalau Bapak Waktu jadi mahasiswa dulu? Coding itu bahasa pemrograman yang mudah maksudnya. Ya. Ya ketika jadi mahasiswa dulu itu pernah bikin coding apa yang udah? yang udah Bapak pernah lakukan? Ya. Coding apa nih yang Bapak pernah lakukan? Ya. Dari waktu zaman Bapak kuliah. Oh zaman Bapak kuliah. Mungkin bikin web. Bikin web. Bikin web sederhana. Oke. Oh, sederhana. Jadi seru ya, mulai ini ya. Aku tuh penasaran ya Kak, itu apa ada spesialisasinya gitu mungkin ya? Misal ada yang itu spesialisasi ke web itu misal atau Atau mungkin ini ada trik-trik khusus nggak Iya, sih ada yang untuk misal khusus kita nih bikin web, bikin aku-
mengodingi bikin ini itu ada nggak sih? ada masih trik Atau orang bikin yang mungkin semua bisa bikin. bisa memudahkan nanti para siswa yang bergabung di S itu coding itu ternyata mudah ya. Itu ada tips-tipsnya nggak sih untuk bapak-bapak ini yang mungkin berpengalaman? Iya. Ya, yang jelas dari Proyek Sistem Informasi UM sudah pasti akan menawarkan berbagai macam bahasa-bahasa pemrograman. Nah, nanti untuk tips and triknya nanti kita belajari secara bertahap. Karena sudah pasti akan ditawarkan misal dalam satu semester depannya ditawarkan berbagai macam tiga contohnya. Nah, nanti kita sebagai dosen dan Ya. sebagai teman-teman dosen sudah pasti akan mentoring, akan menguji akan memberikan beberapa bahasa pemrograman dan menawarkan kepada mahasiswa. Iya. Nah, kita akan mentoring misal dari yang tadi ada web. Iya, web. Salah satu bahasa programnya web itu adalah salah satu pengembangannya. Nah, bahasa programnya bisa PHP, bisa JavaScript, bisa Nah, jika nanti kita memberikan penawaran ke mahasiswa beberapa bahasa pemrograman, kemudian ketika mahasiswa lebih cocok, Pak, saya ini cocok dengan bahasa pemrograman ini. Oh, itu maksud saya. Itu maksud saya. Ya, spesialisasinya itu. Betul. Terus kalau ada yang Pak di stop, oh ya, nanti kita sebagai dosen-dosen akan membimbing dan mendampingi. Wah. Jadi ya jangan sampai bisa ya, Kak ya. Betul. Terus yang terbaru kan berbasis mobile ya, Iya. Android gitu kan, Android atau iOS. Nanti kita juga akan membantu mendampingi sampai bisa juga. Oke itu, jadi Oke. untuk para sahabat UM tadi sudah dijelaskan bahwa untuk coding itu ternyata mudah untuk dipelajari dan tidak usah khawatir ketika nanti masuk SI dan bapak-bapak ini yang berpengalaman ini bisa mementoring kalian untuk bisa lebih bagus mendesain web segala macamnya. Ada yang bertanya lagi nih, Kak? Aduh, Aduh, ini apa lagi nih, guys? keren banget ini, sahabat yang sangat bersemangat sekali. Oke. Kayaknya emang tertarik ya Tertarik belajar kayaknya SI. di SI. Apalagi dosennya tuh ganteng-ganteng. Mantap, boleh. Dan selain itu kita tuh di sini fasilitasnya juga bagus loh, Kak. Ya. Kita ada gedung 7 lantai. 7 lantai, Di setiap lantai juga itu ada kamar mandinya yang kamar bagus, bersih. bersih. Fasilitasnya juga bagus ya. Bagus. Pokoknya keren deh. Keren banget. Keren banget. Parkirannya juga luas, Dan juga aman. aman. Setiap masuk itu kayak aduh ribet banget, kayak aku ribet ya, kayak masuk harus tap gitu kan, harus Ah. tap keluar. Padahal itu aku dulu tuh pernah pengalaman di kampusku yang lama, itu sering hilang motornya Kak, karena sistem keamanannya itu tuh kurang. Nah, kalau di sini Bu. Aduh di sini tuh ribet banget sistem keamanannya, ya ampun, nggak bisa. Aduh jadi lama tuh kalau mau keluar, antri dulu gitu. Ini bentar ada pertanyaan lagi. Kayak yang membedakan sistem informasi dan teknik informatika itu apa ya? Karena namanya mirip, apa yang belajar di sana? Nah, Oh iya, jawab ya. Ya, jawab. Oke, perbedaan dari sistem informasi dan teknik informatika. Oke, yang pertama, salah satu rumpun dari computer science atau ilmu dari ilmu komputer itu adalah sistem informasi dan teknik informatika. Nah. Berarti ada dua rumpun yang di bawah computer science. Oke. Masih ada banyak lagi. Nah, karena pertanyaannya teknik informatika dan sistem informasi. Kalau sistem informasi itu lebih ke bagaimana seorang manajer proyek misalnya dalam sebuah manajer proyek itu dia menganalisa sebuah sistem atau kerja dari sebuah sistemnya yang ada. sistemnya. Jadi lebih ke sistemnya. Kalau tekniknya, kalau teknik informatikanya, Tekniknya itu lebih ke praktek hardware, Hardware. di belakang layarnya gitu, di belakang layarnya. Jadi ada bidangnya masing-masing. ada bidang masing-masing. Jadi ini berbeda ya Pak. Berbeda. Nah, untuk contoh sederhananya saja, ketika ada satu CV misal, satu CV itu bergerak di bidang IT konsultan. Nah, di bagian SI-nya, personelnya yang SI, tim SI-nya itu bagian di software kebutuhan apa, rekayasa kebutuhan atau kebutuhan dari usernya itu seperti apa. Nah, kemudian diterjemahkan nih sama ahli SI-nya itu tadi, di rekayasa kebutuhannya dikirim ke programmernya. Nah, rata-rata programmernya ini dari teknik informatika. Jadi seperti itu. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ahli SI atau orang yang berada di sana SI itu bisa sebagai programmer juga. Oh, jadi itu oke. fungsinya beda Kak, fungsinya juga beda ya berarti ya Pak ya? Oke, fungsi tugasnya Iya, berbeda. beda. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau mau daftar jadi mahasiswa di jurusan uang gimana Kak? Ada diskon nggak ya? Ada diskon nggak ya? Ada diskon nggak ya? Ada. Ada. Pokoknya sahabat UM langsung datang aja ke UM. Alamatnya di mana Kak? Jalan Krian bypass Balanggendong. Pas Rian kilometer 33. Kilometer 33. Pasti ada banyak diskon yang ditawarkan ya Kak ya. Iya. Ayo Rek, orang Surabaya, Sidoarjo semuanya bisa bergabung di UM, khususnya pada program-program studi yang udah ada di UM. Terus kelebihannya kalau udah jadi mahasiswa sini tuh apa sih Kak? Nanti lulusnya gitu? Ikatan dinas. Nah, itu jangan sampai kita Oh, maksudnya gitu ya? Kan rata-rata orang tuh kalau kuliah itu kan maunya lulus langsung kerja. Ya. Nah kelebihannya di UM itu kan bisa ikatan dinas. bisa ikatan dinas karena anak usaha Banyak banyak. Karena
UM itu sudah bergabung dengan corporate. Menjadi UN. UN corporate. Oke. Oke. Lanjut. Wah, banyak banget ya ini yang penontonnya kita. Ini juga ada yang komen, wah ini universitasnya prodinya keren-keren. Karena prodinya aja ya, dosen-dosennya di sini juga keren-keren. Mahasiswanya juga keren-keren. Mahasiswanya juga keren-keren. Nanti ketemu dengan mahasiswanya yang keren dan kece. Iya. Ada Ibu Butet. Dan gak hanya itu juga Kak, di sini juga dosennya tuh juga lulusannya itu gak kaleng-kaleng loh. Nggak kaleng-kaleng, nggak ecek-ecek Iya, ya. pasti akan melahirkan mahasiswa yang pinter-pinter juga. Dan bisa berdaya saing di luar nanti. Ya pasti bisa bersaing di dunia luar lah. Oke. Khususnya di dunia kerja ya. Kak? Dunia kerja. Salah satunya adalah di program studi S tadi yang sudah dipaparkan oleh dua dosen kece-kece ini. Ada yang tanya lagi nih Kak, Eki bisa bikin aplikasi Android gak ya? Ya sudah pasti bisa. Oh, pasti Bisa. Serba bisa ya pasti ya. Serba bisa. Bisa karena kita mau berusaha. Ada yang tanya lagi nih Kak, kan kalau pekerjaan lain itu kan harus ada di sebuah naungan instansi kan, maksudnya Betul. harus ada di kantor, menetap di kantor. Kalau di jurusan S ini nanti prospek kerjanya itu apa harus di kantor aja atau bisa lainnya gitu gimana? Nah, tadi kan saya ini masuk ya. Tadi yang saya tangkap dari Pak Rani tadi ada konsultan. Iya, konsultan. Konsultan itu tidak hanya di kantor, tapi dia juga bertemu dengan klien-klien mungkin ya Pak. Jadi itu bisa nanti nggak boring dan nggak bosan juga di kantor. Betul begitu Pak. Coba Pak bisa dijelaskan. Jelaskan Pak Rani. Tadi salah satu contohnya kan CV. Iya. CV itu bisa milik kita sendiri. Oke. Salah satunya kena CV dan kita bisa buat startup sendiri, Startup sendiri. entah itu bergerak di berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat Oke. dan kebutuhan di dunia industri. Nah, kemudian tadi pertanyaannya selanjutnya apa? Ini ya, apa? Bekerjanya itu fleksibel, fleksibel. harus di kantor. Kantor. Atau bagaimana Pak? Nah, kalau kita bekerjanya di dunia digital, di dunia sistem informasi ini kan sekarang teknologi sudah sangat berkembang pesat nih. Kita bisa 7/24. Kita bisa Bisa di di rumah, rumah, bisa di rumah, bisa bisa anytime, bisa anywhere gitu. Karena kita sudah terhubung dengan internet yang sangat luas. Berarti bisa work from anywhere. Oke, everywhere and anywhere. Berarti nggak bisa ya Kak, nggak terikat sama jam kerja itu bisa. Bisa. Berarti kita bisa menentukan jam kerja kita sendiri ya. Bisa. Bisa lebih fleksibel. Bisa lebih fleksibel nih untuk para sahabat UM. Dan peluang kerjanya itu lebih banyak ya pasti ya. Pastinya. Sangat luas. Ya berarti untuk persaingan kerjanya juga itu gimana? Jadi nggak usah khawatir karena dunianya sekarang sudah berevolusi dan sudah sangat berkembang, teknologi sudah sangat canggih. Jadi sangat banyak peluang-peluang kerja di bidang IT-nya. Jadi tidak usah khawatir kalau dari jurusan informasi itu tetap peluang kerja. Oke. Aku tanya lagi nih Kak, buat Pak Julian. Kalau untuk pendapatannya gimana? Pendapatan seorang lulusan SI. Nah itu gimana? Pendapat kan semua orang tuh kan masih kerja itu cari cuan juga sih. Buat party ya nggak sih? Buat party, ya. buat party. Barangkali dia mau buat party. Gimana? Ya kan? Coba. Jadi kalau di bidang IT ya pasti bisa misalnya di perusahaan kita. Jadi Oh. bisa perusahaan kita juga bisa sambil kerja sendiri. Oh. Freelance. Bisa. Oh. Jadi Berarti bisa side job ya Pak ya? bisa kalau ini tuh bisa dari luar negeri. Oke, kalau di mata kata-kata berapa sih Pak? Ya, Di antara sahabat UM itu keyboard maksud saya gitu Pak. Biasanya yang junior biasanya 5 sampai 8 juta. Oh, murah ya itu? Itu fresh graduate. Iya junior. Oke. Aku penasaran nih, kalau masih jadi mahasiswa itu bisa nggak sih cari duit? Bisa banget. Waduh, Waduh, bisa loh. bisa loh. Ini Masih para sahabat UM masih mahasiswa Masih bisa menambahkan income sendiri Iya, untuk lumayan. kebutuhan sehari-hari ya untuk para mahasiswanya. Oke. Berarti aku pengalaman dulu jadi mahasiswa pernah apa namanya side job di bidangnya. Pernah saya itu dulu ikut satu proyek pengembangan sistem desa. Pada saat itu kan Waduh. belum secanggih sekarang. Jadi pengembangan surat menyurat desa, pelayanan di desa. Gitu. Oke. Jadi pada saat jadi mahasiswa sudah bisa cari mata pencarian sendiri ya Pak ya? Bisa, Bisa. soalnya ada sistem magang kan, juga bisa Magang. Magang. Jadi peluangnya mencari uang tuh banyak ya Pak ya? Oke. Jadi jangan khawatir nih untuk para sahabat UM yang tadinya sungkan untuk bergabung di SI, mohon segera cus daftar di SI karena ini sangat-sangat menggiurkan, sangat-sangat antisipatif ya untuk bisa bergabung di UM. Ini ada yang tanya lagi, bedanya RPL sama sistem informasi apa ya? Nah, bisa Sama kayak tadi. dijelaskan beda. Oke, kalau RPL itu seperti apa ya Pak? Beda lah dengan SI. RPL itu gini, RPL termasuk dari salah satu rukun komputer science. Oh, masuk. Masuk, jadi bersahabatan dengan informatika dan sistem informasi. Nah, untuk RPL itu artinya adalah rekayasa perangkat lunak Iya. yang difokuskan sebagai pengembang
juga sebagai pengembang, namun lebih fokus dan lebih detail. Nah, dalam MPL itu sendiri itu ada cara-cara untuk mengembangkan mengembangkan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak. Lebih ke pengembangan perangkat lunak. Gitu. Ada yang tanya lagi nih, kayak ini fansnya Gozali. Kalau NFT itu gimana ya Pak? Bisa dipelajari di SI nggak sih? Oh bisa. Bisa. Nanti ada satu mata kuliah namanya IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Kira-kira Mata kuliah interaksi Manusia dan Komputer. Oh. Di dalamnya itu keluarannya dari mata kuliah tersebut adalah user interface. Nah, lebih ke desainnya itu. Nah, nanti dari user interface tersebut bisa dijual di NFT juga. Oke, Bisa kayak Gozali nanti. Bisa kayak Gozali. Iya. Hanya foto saja ya, Mas. Hanya foto gitu doang. Dapat miliaran dari situ miliaran apa? Miliaran triliunan ya. Iya. Wow. Bisa dicoba. Nah, SI masih bisa ya? Bisa. Bisa. Kalau SI salah satu mata kuliah IMK, itu mempelajari user interface dan user experience. Nah, kalau di MPL itu kan lebih ke belajar mengembangin gitu. Mengembangkan. Oke. Oke, ada lagi nggak Bu Ray yang ingin ditanyakan Wah, dari banyak banget para sahabat pertanyaan. UM nih yang greget, mungkin yang kepo-kepo. Ada lagi Bu Ray? Ini ada banyak banget ini, aku sampai bingung. Komentar nggak? Ada komentar. Ada komentar? Ada komentar. Ada komentar, wah ini ya universitasnya yang prodinya keren-keren. Waduh, makasih. Dosennya katanya cantik-cantik kece-kece. Wah, Wah. alhamdulillah. Kita ada juga yang pakai kacamata hitam keren. Terima kasih, keren Pak. Terbaik katanya UM terbaik. UM terbaik. Terus ada yang tanya cara daftarnya gimana nih? Cara daftarnya gimana nih Kak? Tinggal datang aja ya. Tinggal datang saja langsung ke kampus, Kampus ke UM. ke UM, Atau bisa lewat web. atau bisa lewat web, PRD, Universitas Al-Madani. Universitas Al-Madani. Hmm. Lanjut, oke. Tadi sudah menjawab apa saja yang dipelajari, terus juga kelebihannya dan juga bercerita tentang prospek juga dan apakah di SI menyenangkan dan sebagainya. Satu lagi nih ada yang ditanyakan oleh saya sebagai host dan co-host, mahal nggak sih masuk SI di UM? Yang jelas terjangkau, masih terjangkau. Masih Kalau terjangkau. dengan fasilitas UM yang sangat-sangat bagus. Ya. Bisa bayar bulanan, bisa bayar mingguan, bisa bayar semesteran. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya apa di pembayarannya? Bisa bayar bulanan, bisa bayar semesteran, bisa bayar mingguan. Jadi Oke. lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Jadi worth it lah ya. Jadi worth it lah ya. Menurut Bapak dosen worth it nggak? Sangat worth it. Waktu itu sahabat UM untuk cus cepat segera datang. Fasilitasnya udah terpenuhi nggak menurut Bapak dosen? Sangat terpenuhi dan sangat sangat terpenuhi. baik dan bagus. Nah, apalagi kampus yang strategis kan di bypass itu gedung tertinggi dari Sabang UM. Wih. Kalau bisa dari jalan bypass sudah pasti kelihatan gedung tertingginya. Gedung tertingginya ya Pak. Kenyamanan kelas atau keamanan itu menurut Bapak Bapak dosen gimana? gimana? Sama sangat aman. Kampus dilengkapi CCTV. Aman banget. Aman-aman. Ruang kelas ada AC, AC. ada kelas semua ada AC-nya, Ya, ada baik. monitornya. Oke. Meja kursi? Kursinya bagus, ruangannya selalu bersih. Ada liftnya juga. Oh ya, Ada liftnya juga ya Bapak. Oke. Nggak naik tangga ya, sampai lantai 7 nggak naik tangga. Iya, betul. Oke, jadi tadi itu ya, jadi worth it Worth bisa it dibayar bulanan, mingguan dan semester. Semester. Jadi jangan berpikir dua kali atau lain sebagainya, langsung segera cus. Karena itu worth it banget ya. Daftar. WW nggak sih? WOP banget. WOP banget. Pastinya TOP banget. Oh iya, betul banget. Oke, mungkin itu ya yang. Iya. Oh ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada. Aduh, antusias sahabat itu sangatlah TOP. Kalau masuk SI harus punya laptop nggak? Nah, itu bagaimana Pak? Salah satu pertanyaan yang mungkin biar tahu nih para sahabat UM harus punya laptop atau tidak Iya. untuk bisa masuk SI. Oke. Jadi tidak usah khawatir karena kita bisa menggunakan HP juga. Nah, untuk pribadi bisa menggunakan HP tidak harus laptop dengan spek yang canggih. Nah, karena kita juga di sini difasilitasi oleh lab yang super bagus. Wow. Dan komputernya sudah memadai untuk melakukan coding, processing data, editing video, apalagi dan sebagainya sudah sangat memadai dengan fasilitas lab yang bagus. Jadi untuk praktikum jangan khawatir kalau tidak memiliki laptop karena Wow, jadi sudah lengkap. Udah lengkap ya? Gak usah worry lagi ya. Lagi udah kayak segera daftar. Segera daftar. Tunggu apa lagi guys? Ada cara daftarnya nih Kak buat yang bingung buat cara daftarnya. Oke, apa tuh Bisa, gimana? bisa datang langsung ke sini atau buat adik-adik yang rumahnya jauh yang Oke. di luar Surabaya atau di luar Sidoarjo Ya. bisa mendaftar di web
webnya uang, yaitu di website PMB. Kunjungi web PMB Stikes RS Anwar Medica, http PMB Stikes Anwar Medica ACID. Terus klik register untuk membuat akun, isikan nama, email, handphone, dan password, kemudian register, terus lalu login, yang kedua login di halaman PMB, terus isi biodata yang lengkap, isi biodata sesuai sama biodata asli, jangan pakai nama ala ya, jangan pakai nama samaran, jadi harus pakai nama sesuai sama akte kelahiran. Lalu lakukan pembayaran, setelah itu bayarnya juga cukup mudah, nggak usah datang ke sini, bisa bayar di ATM atau transfer. Mudah banget kan? Mudah banget. Iya. Untuk yang mager-mager itu bisa khawatir bisa bayar lewat Ya, ATM ya. atau kontak WA aja di 0822 333 62014. Atau kalau bingung bisa DM aja langsung ke IG kita. Oke. Terima kasih loh ini informasinya. Iya. Untuk yang para siswa dan maba nanti untuk segera terus gabung untuk bisa masuk ke program studi yang diinginkan, yang kalau misalkan cocok di SI segera masuk di SI karena tunggu apa lagi gitu Iya. biasanya udah berpengalaman. Iya, berpengalaman. Nah, ini ada yang komen lagi nih. Yang pakai kacamata kok gimana aja? Yang pakai kacamata itu kok gimana? Mungkin kita suruh nyanyi, pasti kita suruh nyanyi. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Oke, ini terakhir penutup. Saya sebagai host dan rekan saya kawan Mbak Laili dan Bu Laili ini ingin meminta Bapak berdua ini untuk satu kalimat untuk di acara podcast siang hari ini. Oke, kalimat dari saya, jangan lupa gabung di Sistem Informasi Universitas Anwar Medica. Teman-teman yang diam aja dari Yang terakhirnya ya, jangan bingung milih kuliah di mana. Di sini sudah bagus, sudah ada kita minusnya, jadi ya kuliahnya di UM. Oke, ditutup. Ya. Terima kasih untuk podcast siang hari ini. Kita ada lagi nggak Kak buat podcast selanjutnya? Wah, Pasti ada kan ya? tidak lebih. Gak hanya satu podcast aja kan? Ada satu kali saja dan tidak lebih karena serunya karena untuk besok itu dari program studi bisnis digital. Minggu depan. Hari apa tuh? Minggu depan. Sama. Hari Selasa di jam yang sama. Oke, itu program studinya bisnis digital. Oke, untuk siang hari saya undur diri sebagai host podcast untuk perkenalan dengan program studi SI. Kurang biasa maaf dan saya undur diri sebagai co-host podcast di siang hari ini. Oke, saya sekali lagi saya Tol dan rekan saya. Saya Laili. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.